Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Jadi baik, Pak. Harap kalian sehat selalu dan semangat belajar ya. Ya, Pak. Apakah kalian sudah berdoa? Belum, Pak. Jadi baik, saya minta kepada perwakilan satu anak murid untuk berdoa. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita yang pantas untuk berdoa sebelum mulai bicara kita pada hari ini. Izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran dan keyakinan saya yang dikatakan di dalam Bapa Dan nama Bapa dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan sepanjang malam tadi sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini guna untuk melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kami memberkati perlindungan-Mu dan bimbingan-Mu dalam menjalankan tugas dan aktivitas kami pada hari ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Namun selalu puji hari ini, besok dan pada segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Kudus. Amin. Jadi baik. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Tingkatkan terus ya. Ya, Pak. Sebelum kita lanjut dengan materi kita pada pagi hari ini, di sini Pak mau bertanya, apa yang kalian rasakan ketika kalian tidak bernafas selama 5 menit? sesak, Pak. Nafas, Pak. Sesak nafas itu dikarenakan apa? Dasar, Pak. Kalau menurut saya, Pak, sesak napas itu dikarenakan karena tekanan udara yang ada di dalam paru-paru kita itu semakin besar sehingga paru-paru itu menjadi bengkak dan itu menyebabkan kita menjadi sesak. Ya, pintar sekali Leri. Jawabannya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Leri. Jadi baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, dengan Pak mau membacakan tujuan pembelajarannya itu. Yang pertama itu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia. Dan yang kedua itu mengaitkan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi. Jadi baik, kita lanjut ya materi kita pada pagi hari ini tentang sistem pernapasan. Apakah kalian tahu apa itu sistem pernapasan? Tidak tahu? Ada kita mungkin tahu? Sistem pernapasan itu, Pak, proses di mana kita menghirup udara dan mengeluarkannya, Pak. Oh, bagus. Jadi jawabannya Intan itu benar tapi belum lengkap ya. Di sini Pak mau melengkapi jawabannya Intan itu. Jadi sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen atau CO2 dari udara digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang karbon dioksida atau CO2 serta uap air dari tubuh ya. Di situ sudah terdapat gambarnya. Yang pertama itu kita masuk ke struktur saluran pernapasan. Yang pertama itu rongga hidung. Di situ terdapat gambar rongga hidung. Yang pertama itu kelenjar minyak, yang kedua itu kelenjar keringat, dan yang ketiga itu rambut penyaring, dan keempat itu kongka. Jadi gambar kelenjar minyak itu terdapat pada rongga hidung bagian atas ya. Kelenjar minyak itu menghasilkan minyak untuk melembabkan lapisan hidung. Yang kedua itu kelenjar keringat. Kelenjar keringat gambarnya itu terletak pada bagian bawah hidung. Nah, itu kelenjar keringat itu menghasilkan lendir yang menjaga kelembapan dan menangkap kotoran. Yang ketiga itu penyaring rambut. Penyaring rambut itu terletak pada bagian lubang hidung. Yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung ya. Yang keempat itu kongka. Kongka atau tulang kongka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk mengembangkan udara yang masuk. Ya, kita masuk yang kedua itu faring. Faring itu
fungsi utamanya itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Di situ sudah terdapat gambarnya. Di situ terdapat 3 bagian, yaitu pertama nasi baik, yang kedua itu faring atau tekak ya. Di situ sudah terdapat gambarnya. Pak, harap kalian bisa melihatnya di atas. Dengan fungsi utama faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Di situ terdapat gambarnya itu. Yang pertama itu nasofaring. Nasofaring itu terletak pada bagian belakang hidungnya. Ini. Nasofaring itu bagian atas terletak di belakang rongga hidung. Dan yang kedua itu orofaring, bagian tengah yang terletak di belakang rongga mulut. Dan yang ketiga itu laryngfaring, di bagian bawah dan terletak di bagian belakang dan berkelanjutan ke kerongkongannya. Kita lanjut. Yang ketiga itu pangkal tenggorokan. Jadi baik di situ sudah terdapat gambar pangkal tenggorokan. Jadi baik pangkal tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu epiglotis. Epiglotis itu yang berfungsi untuk menutup saat menelan ya. Yang kedua itu pita suara. Pita suara itu dia itu menghasilkan suara ya. Jadi baik pita suara itu terletak pada bagian bawah tenggorokan ini ya. Yang ketiga itu tulang rawan. Tulang rawan itu berfungsi untuk menyusun laring ya. Jadi baik Pak, harap kalian bisa mengerti. Yang keempat itu kita lanjut dengan yang keempat itu batang tenggorokan. Di situ sudah terdapat gambarnya di situ. Pak, harap kalian bisa melihatnya. Pangkal tenggorokan itu dibagi menjadi 3 ya. Cincin tulang rawan, epitel bersila, dan percabangan ke kiri bronkus kanan dan ke kiri. Yang kelima itu cabang tenggorokan. Di situ sudah terdapat gambar cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan itu menuju paru-paru dan bronkus kiri itu menuju paru-paru kiri atau 2 lobus. Yang kelima itu alveolus. Yang ketujuh itu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah serta membantu proses pernapasan. Di situ sudah terletak gambarnya, yaitu dia kalau salah berhenti dulu. Di sini jadi baik, di sini Pak mau menjelaskan struktur paru-paru. Yang pertama itu paru-paru kanan. Paru-paru kanan itu terdiri dari lobus superior, lobus modus, dan lobus interior. Di situ sudah terdapat gambarnya di situ yang Pak Anda pandangkan.